Mandi syar'i itu adalah mandi yang ada dalam syariat. Mandi yang ada dalam syariat. Semua istilah mandi, ghusl yang ada di Al-Quran, yang ada di As-Sunnah, yang ada di kitab-kitab para ulama, maksudnya adalah mandi syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mandi biasa bisa menggantikan wudhu? Misal saya mandi menjelang waktu sholat wajib. Yang kedua, juga dalam keadaan berpuasa, cuaca panas terik. Lalu untuk mendinginkan badan, saya mandi. Bisakah ini juga mengganti wudhu, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ketahuilah ya akhi barakallahu fikum. Mandi, istilah mandi ya, yang dalam bahasa Arabnya itu ghusl, ikhtisal. Itu ada dua. Ada mandi urfi, ada mandi syar'i. Jadi yang pertama ada mandi apa ya? Mandi syar'i dulu lah. Mandi syar'i, ghuslun syar'i. Mandi syar'i. Mandi syar'i itu adalah mandi yang ada dalam syariat. Mandi yang ada dalam syariat. Semua istilah mandi, ghusl yang ada di Al-Quran, yang ada di As-Sunnah, yang ada di kitab-kitab para ulama, maksudnya adalah mandi syar'i. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Mandi ini yang kita istilahkan dengan mandi besar. Mandi dari junub, mandi dari haid, mandi dari nifas, mandi mau sholat Jumat, mandi mau sholat hari raya, mandi mau ini, mandi mau itu, dan macam-macamnya. Ini namanya ghuslun syar'i. Ghuslun syar'i. Jadi mandi dengan niat menjalankan syariat karena junub, menghilangkan hadas, karena haid, nifas, menghilangkan hadas besar. Kemudian mandi untuk Jumatan atas perintah Allah dan Rasulnya, mandi untuk sholat Id dan macam-macam. Itu namanya ghuslun syar'i, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, mandi urfi. Mandi urfi itu mandi karena adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dan itu beda-beda. Kalau di negeri kita, orang Indonesia itu rata-rata mandi sehari itu 2 kali. Pagi sama sore. Lah, mandi pagi sama sore itu nggak ada syariatnya. Dalam arti nggak ada syariat mandi pagi mandi sore. Ini bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kayak misalkan kalau di alam Saudi mandi sehari sekali itu kebanyakan. Mandi ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Apalagi ini musim dingin, bisa jadi sepekan sekali. Indonesia juga begitu toh. Indonesia, negeri kita, kalau di Sarawak mandi 2 hari sekali, sehari 2 kali itu wis minimal. Bisa jadi 3 kali malahan. Tapi kalau di puncak Semeru, itu bisa jadi 2 hari sekali juga bisa. Dingin gitu. Dan nggak keringetan, nggak apa. Nah, mandi yang ini itu tidak ada, maksudnya itu bukan yang dimaksudkan oleh mandi yang ada dalam kitab-kitab fikih. Karena Anda yakin Anda yang maksudkan itu mandi dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang pertanyaan saya, wudhu itu, ingat ya ucapan saya, wudhu itu masalah syar'i. Wudhu itu masalah syar'i. Apabila ada orang mandi, apakah bisa menggantikan, mencukupkan diri dari wudhunya? Jawabannya, jika mandi itu syar'i, iya. Jika mandi itu urfi, enggak. Maksudnya begini, ada orang junub, ngeten nggih? Ada orang junub. Kemudian dia mandi toh? Mandi apa nih? Mandi junub. Lah, mandi junub itu kan 2 model. Mandi junub yang nyunnah, tata caranya sesuai sunnah. Yuk, bersihkan farji dulu, kemudian wudhu, kemudian rambut, kemudian tangan, badan yang kanan, badan yang kiri, kemudian seluruh badan. Kalau mandi junub dengan cara ini jelas-jelas bisa
mencukupkan diri dari wudhu karena mandinya tadi ada proses wudhunya. Yang kedua, mandi junub yang asal sah, biur atau pakai shower pokoknya, atau wis dengan niat mandi junub. Mandi ini pun mencukupkan diri dari wudhu, dalam artian mandi terus gak wudhu sah untuk sholat yang lain. Jadi karena mandinya syar'i, wudhunya syar'i, dan mandi itu lebih besar dibandingkan dengan wudhu, maka yang besar menggugurkan yang kecil. Menggugurkan yang kecil. Itu yang pertama. Adapun kalau mandi itu mandi urfi, mandi pagi harap ngantor, mandi sore pulang dari kerja, mandi-mandi jenis itu tidak bisa menggugurkan, mencukupkan diri dari berwudu. Jadi beradus setelah mandi kemudian dia belum berwudu. Tadi kan sudah mandi. Enggak, karena mandi tadi bukan mandi syar'i. Mandi tadi mandi biasa, mandi adat kebiasaan. Maka sekarang kalau mau sholat harus berwudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.